Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu berbahagia. Di kesempatan kali ini, saya dari perwakilan tim 6 akan membahas tentang sosial informatik yang secara spesifik adalah tentang online shop. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kata-kata online shop atau online store. Tapi pernah nggak sih kalian membuat atau membangun online store itu sendiri? Nah, di sini kita akan belajar tentang beberapa poin-poin untuk membangun online store. Yang pertama, kita akan belajar tentang introduction of online store. Yang kedua, kita akan belajar tentang online store with WordPress. Yang ketiga, kita akan belajar tentang online store with WooCommerce. Kemudian yang keempat ada launching online store. Kemudian yang kelima examine online store. Keenam, Google Analytics. Tanpa basa-basi, langsung aja ya. Yang pertama adalah online store. Online store di masa sekarang ini tuh banyak sekali menyediakan barang-barang atau produk jasa dengan segala kualitasnya yang ada. Oleh karena itu, pelanggan dan pengusaha saat ini itu menjadikan online store sebagai pilihan utama untuk mengembangkan bisnis. Kenapa sih menjadi pilihan utama? Itu bukan karena satu alasan, itu karena banyak pertimbangan-pertimbangannya. Contohnya adalah karena dalam online store itu tidak ada hambatan jarak nasional ataupun internasional, karena transaksinya terjadi di internet. Sebagai contoh, ketika kita akan membeli barang branded, misal dari Singapura gitu, kita tinggal membuka online store, kita dapat melihat produknya apa aja, kemudian kita dapat bertransaksi di situ. Alasan kedua, konsumen berada dalam posisi menuntut dan pemasok tidak dalam posisi memerintah. Alasan yang ketiga adalah ada peluang kerja yang sangat besar dalam belanja online. Karena belanja online ini tidak memerlukan banyak modal dan banyak effort, kita tinggal membuka situs web, situs online. Nah, kita sudah berhasil membuka. Oke, di sini kita sudah memahami apa itu online store dan faktor-faktor pertimbangan yang kenapa membuat online store ini menjadi sangat pesat. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang etika belanja online. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika berbelanja online. Yang pertama adalah yang harus dilakukan. Pertama adalah memeriksa situs web sebelum melakukan transaksi. Yang kedua, membayar menggunakan kartu layanan kredit atau layanan yang tersedia seperti VA atau virtual account. Yang ketiga, beli dari situs web yang terenkripsi untuk melindungi informasi data pribadi kita. Keempat, membaca dan memahami syarat dan ketentuan sebelum bertransaksi. Yang kelima, gunakan perangkat atau jaringan yang komprehensif. Yang keenam, memeriksa kembali setelah melakukan transaksi, seperti tagihannya, alamatnya sudah benar atau belum jika dikirimkan, dan lain-lain. Kemudian untuk don'ts atau hal yang jangan dilakukan ketika berbelanja online. Pertama, membeli dari spammers. Yang kedua,
memperhatikan metode pembayaran yang langsung ke penjual. Yang ketiga, melakukan transaksi pada situs web yang tidak terpercaya. Yang keempat, membeli dari situs web yang penjualnya tidak responsif atau tidak aktif. Kemudian yang kelima adalah jangan lupa untuk memeriksa pembelian setelah barangnya sampai. Di sini ada beberapa online service lainnya yang juga berkembang pesat seiring dengan berkembangnya online shop. Itu ada insurance service, ada travel agency, ada online banking, kemudian ada online shop. Kita lanjut. Di sub materi yang kedua ada online store with WordPress. Sebelumnya, apa sih WordPress itu? WordPress adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk membuat situs web, blog, atau aplikasi. Sebagai open source, aplikasi ini bebas digunakan dan dimodifikasi. Dan pendistribusiannya itu sesuai dengan lisensi publik umum GNU atau GPL. WordPress ini secara umumnya adalah dia sistem content management atau CMS. CMS ini digunakan untuk membuat, mengatur, mengedit, dan menerbitkan konten web. Jadi dengan menggunakan WordPress ini kita bisa membangun situs web store kita sendiri. Juga di WordPress ini tersedia banyak sekali tema-tema yang bisa digunakan untuk membangun web, yang bisa digunakan untuk membangun web kita. Kemudian apa sih keuntungannya menggunakan WordPress ini? Yang pertama adalah hemat biaya. Karena dia open source, jadi bebas untuk digunakan dan legal. Yang kita perlukan adalah domain dan hostingnya. Kemudian yang kedua, pengaturan dan perawatannya itu mudah. Yang ketiga, tersedia banyak tema yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian tersedia banyak plugin tambahan dan penginstalan WordPress pada web host itu mudah sekali. Banyak tersedia manual di YouTube dan di internet. Kemudian persyaratan WordPress sangat mudah dan bisa diakses melalui ponsel. Yang terakhir, yang saat ini lagi ngetren adalah WordPress ini sudah mobile friendly, jadi bisa diakses melalui mobile. Selanjutnya, online store with WooCommerce. Apa sih WooCommerce itu? WooCommerce itu bentuknya sebagai plugin dari WordPress. WooCommerce adalah platform e-niaga mandiri yang komprehensif diinstal sebagai plugin WordPress. WooCommerce menyediakan tema etalase yang terlihat sederhana namun profesional untuk membuat tampilan dan tata letak toko online. Apa saja sih keuntungan dan fitur-fitur yang tersedia di WooCommerce? Fitur-fitur WooCommerce itu ada banyak, ada beberapa yang ini. Ada email pemasaran, jadi kita bisa mengirimkan email newsletter ke email melalui email. Kemudian ada manajemen pengiriman, manajemen langganan, manajemen toko, tersedia juga payment gateway, peningkatan, penggaya produk, diskon, dan kupon. Kemudian keunggulan apa saja sih yang dimiliki oleh WooCommerce? Yang pertama, WooCommerce ini dibangun khusus untuk WordPress, jadi sudah dipastikan kompatibel
dan mudah digunakan. Yang kedua, tanpa biaya di muka dan jaminan uang kembali 30 hari. Pembayarannya aman dan terjamin untuk pelanggan. Menjual produk fisik dan atau digital. Memperluas WooCommerce dengan ekstensi. Inventaris tidak terbatas. E-niaga yang dapat diimplementasikan di halaman mana saja. Kemudian manajemen toko perangkat melalui iOS. Setelah online store kita selesai disiapkan, nah online store sudah siap di launching. Apa saja tadi step-stepnya? Itu yang pertama ada pilih platform e-niaga. Kedua, menentukan target audience. Yang ketiga, memiliki produk. Yang keempat, merancang situs web toko. Kelima, menghubungkan dengan payment gateway. Yang keenam, pilih struktur bisnis. 7. Siapkan toko untuk diluncurkan dan toko online siap untuk diluncurkan. Xamind online store. Setelah online store kita diluncurkan, nah kita perlu cara untuk menguji online store adalah dengan menggunakan matrix. Matrix adalah dasar untuk menganalisis. Saat informasi mentah dikumpulkan dalam sistem analitik, informasi tersebut diubah menjadi matriks untuk berinteraksi dengan pengguna, tampilan dashboard, dan pelaporan. Jadi, Xamind online store ini fungsinya adalah untuk melihat semana performansi dari online store kita dalam bentuk dashboard, user behavior, dan pelaporan. Salah satu tools yang bisa digunakan untuk Xamind adalah Google Analytics. Google Analytics memberikan informasi mendetail tentang situs web, demografi pengunjung, dan tindakan mereka saat mengunjungi situs web. Dibandingkan dengan log web standar yang disediakan oleh perusahaan hosting, sajian informasi ini memberikan wawasan berharga guna melakukan perbaikan dan peningkatan keuntungan toko. Dengan menggunakan Google Ads, tentang kinerja iklan, fitur ini tersedia gratis untuk digunakan dan tersedia sebagai aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat Android dan iOS. Nah, sampai di sini akhir dari materi hari ini, dari pembahasan kali ini. Dari saya, jika ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Undur diri dan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas lagi selanjutnya.